Oke teman-teman, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ini adalah sebuah asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier ya. Jadi di mana Le Chatelier ini mengungkapkan jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Intinya, apabila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, apabila reaksi kesetimbangan itu kita ganggu atau kita berikan suatu perlakuan atau suatu aksi, aksinya apa saja nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kesetimbangan itu apabila kita beri suatu aksi, maka sistem yang kesetimbangan itu akan mengadakan suatu reaksi. Di mana reaksi itu tujuannya untuk mengurangi pengaruh dari perlakuan yang kita berikan. Intinya mereka ingin mempertahankan keadaan setimbangnya. Oke. Ya, jadi ini salah satu perlakuan atau faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan adalah temperatur. Apabila kita memberikan suatu perlakuan, yaitu dengan mengubah temperatur suatu sistem yang setimbang atau suatu reaksi kimia kesetimbangan, maka yang terjadi adalah berikut. Oke, dalam reaksi kimia ada reaksi endoterm. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi dalam soal nanti ya, atau dalam suatu persoalan biasanya nilai minus ini adalah nilai suatu reaksi endoterm. Oke ya. Apabila nilai delta H ya, delta H ini adalah entalpi energi. Ya, nilai entalpi energinya apabila minus, maka reaksinya endoterm. Apabila nilai entalpi energi suatu reaksi itu plus, maka dia adalah reaksi eksoterm. Oke ya. Perhatikan di sini. Kita kembali lagi reaksi ini ya. Apabila reaksi endoterm dalam keadaan setimbang, sistemnya diberikan pengurangan suhu, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau penambahan produk untuk mempertahankan keadaan setimbangnya. Oke, bayangkan saya punya panci tadi ya, panci. Di mana panci itu saya bisa mengatur tekanan dan suhu. Nah, ini kebetulan di dalam panci itu saya mereaksikan suatu senyawa kimia. Nah, mari kita ke reaksi pertama, yaitu endoterm. Misalkan dalam panci yang saya punya ini isinya adalah nitrogen, ini reaksi endoterm ini ya, reaksi nitrit, di mana nitrit ini saya masukkan ke dalam panci, kemudian saya berikan suatu perlakuan yaitu suhu dan tekanan tertentu, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, di mana nitrit ini akan menjadi N2O4 ya. Nah, pada keadaan setimbang ini, reaksi ini adalah reaksi endoterm. Oke ya, reaksi endoterm bisa dilihat di gambar nih. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, lihat ini yang reaktan itu berwarna coklat, ini yang di tengah. Sementara N2O4 ini tak berwarna, ini di sini. Ya, nah, reaksi endoterm ini. Apabila saya berikan suatu perlakuan dengan pengurangan suhu, maka yang N2O4 yang berisi di sini ya, apabila saya aku turunkan suhunya, maka kesetimbangan
pada reaksi endoterm ya, karena ini endoterm, sistemnya apabila diberikan pengurangan suhu, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau penambahan produk untuk mempertahankan keadaan setimbangnya. Perhatikan reaksi ini ya. Pada senyawa ini N2O4 tak berwarna. Katakanlah di tengah ya, reaksi ini di tengah. Ya, awalnya di tengah. Apabila saya kurangi suhunya, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau penambahan produk. Jadi pada reaksi ini apabila saya turunkan suhunya, reaksi ini akan lebih banyak membuat produk. Nah, apa yang terjadi pada gambar di sini? Apabila saya kurangi suhunya ya, ini tanda tunjuk yang berwarna biru, di mana saya kurangi suhunya, maka nilai konsen jumlah N2O2 akan bertambah. Sehingga, ya tak berwarna ya ini ya. Sehingga, dia dilihat di sini gambarnya, maka semakin membentuk produk ya, karena produk N2O4 ini semakin banyak, maka warna awalnya yang coklat ini menjadi pudar. Ya, coklatnya menjadi pudar. Oke. Tapi apabila saya tambahkan suhunya, reaksi ini saya naikkan suhunya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaksi ini akan lebih dominan konsentrasi ini akan menghasilkan jumlah reaktan yang lebih banyak. Jadi di sini digambar apabila saya naikkan suhunya, ini tanda tunjuk merah ini, maka akan membentuk banyak NO2 sehingga menghasilkan warna coklatnya, yang tadinya coklatnya biasa, ini coklatnya menjadi lebih pekat. Itu ya. Jadi pada reaksi endoterm apabila saya naikkan suhunya, saya turunkan suhunya, akan lebih banyak kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Tapi apabila saya naikkan suhunya, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Berlawanan dengan reaksi eksoterm. Perhatikan, apabila reaksi eksoterm dalam keadaan setimbang, sistemnya diberikan penambahan suhu, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau penambahan produk untuk mempertahankan keadaan setimbangnya. Jadi pada reaksi eksoterm ini, ya, yang saya lingkari ini, apabila saya naikkan suhunya, maka reaksinya akan bergerak ke arah produk. Ya, kalau reaksi eksoterm dinaikkan suhunya, dia bergerak ke arah produk. Kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Apabila saya turunkan suhunya, reaksi eksoterm ini kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaktan. Ya, kalau pada endoterm suhunya kita turunkan, dia akan bergeser kesetimbangan ke arah produk, tapi kita naikkan suhunya, kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Berlawanan dengan eksoterm. Reaksi eksoterm apabila suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah produk. Kalau suhunya diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Oke ya. Lanjut, yaitu ini yang tadi kita berbicara suhu, kemudian apalagi perlakuan yang kita berikan. Misalnya perlakuan yang kita bisa berikan adalah perlakuan dengan merubah tekanan pada sistem yang kita punya atau pada panci yang kita punya itu ya. Oke, perhatikan. Intinya saja, jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya kecil. Oke, diingat, apabila tekanannya naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang molnya lebih kecil. Apabila tekanannya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Contoh. Oke, bisa dilihat di sini. Reaksi pertama ya, reaksi pembuatan amonia. Pada reaksi di atas, jika tekanan diperbesar, tekanannya naik, kesetimbangan bergeser ke arah gas NH3 atau amonia. Jadi, lihat nggih, diperhatikan. Pada reaksi pembuatan amonia ini, molekul yang paling banyak adalah molekul yang berada di sisi kanan atau reaktan. Karena di sini ada 1N2 dan 3H2, berarti sini pada reaktan membutuhkan 4 mol ya.
Sementara di sisi produk menghasilkan 2 mol gas NH3 saja. Jadi apabila tekanannya saya perkecil, tekanannya saya perbesar, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah mol yang sedikit, yaitu kalau dalam reaksi ini yaitu produknya, ya. Sebaliknya, apabila tekanannya saya perkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang molnya banyak, yaitu di sini reaktannya. Oke, nah ini tekanan. Pada reaksi kedua, ini perhatikan reaksi ini mol pada reaktan sama dengan mol pada produk, sehingga perubahan tekanan pada kesetimbangan di reaksi di atas tidak menyebabkan pergeseran, sebab jumlah mol per reaksi sama dengan mol hasil reaksi. Jadi, apabila ada suatu reaksi di mana mol reaktan dan mol produk itu sama, maka pengaruh tekanan tidak ada. Ya, tidak ada karena pergeseran yang dipengaruhi tekanan tidak akan terjadi, ya, karena mol antara reaktan dan produk itu sama. Perhatikan pada sini, pada reaksi ketiga adalah suatu sistem di mana ada yang solid, ada molekul yang padat. Tekanan tidak mempengaruhi komponen yang berwujud padat atau cair. Jadi apabila suatu reaksi, contohnya ini ya, reaksi ini reaktannya itu ada yang padat dan ada yang gas. Pada pengaruh tekanan, jumlah mol zat padat itu diabaikan, jadi tidak diperhitungkan, ya. Jadi pada reaksi ini yang dilihat hanya gasnya. Jadi pada tekanan ini yang kita lihat hanyalah mol gasnya saja. Apabila pada ini kita lihat pada kesetimbangan di atas, jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah N2O, karena N2O molekul yang paling sedikit, ya, molnya yang paling sedikit. Sementara jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah CO2 dan N2, karena mol yang paling banyak ada di di produknya, ya. Di produknya, kalau di bagian produk mol totalnya ada 3, sementara di bagian reaktan mol totalnya hanyalah 2. Itu nggih, saya pikir jelas. Sekarang konsentrasi. Nah, apabila yang